Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Shalom, selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Eko Wahyu OSC dengan tema Doa dilandaskan iman, harapan, dan kasih. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Romo Eko, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Salve Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya kaget sekali dan kagum bahwa yang banyak datang, saya tadi lihat, adalah anak-anak muda. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Saya jamin, kalau anak-anak muda saja sudah begitu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudara. Jadi Anda siap-siap untuk dipanggil Tuhan ya setelah. Karena banyak anak muda, saya ingin bernyanyi sama-sama anak muda. Kencang, dalam Yesus kita bersaudara. Bisa lagunya? Bisa. Bagus, ayo bersama-sama sambil tepuk tangan. Masih anak-anak keras. Dalam Yesus bersaudara. Dalam Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Wow. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di gereja hari Minggu misa semangat seperti ini, wow, kerajaan Allah penuh. Karena biasanya kalau hari Minggu ke gereja, anak muda cari tempat duduk di mana? Belakang. Betul. Pasturnya khotbah, kalian ngapain? Main game, ngobrol. Dasar lu. Jadi kalau hari ini kita membahas doa, FNK, cupen. Bukan hanya cukup penting, emang penting.
banget. Saya tanya dulu, siapa yang dalam hidupnya hadiahnya salib? Yang ada di katedral yang dipasang besar itu, kamu pasang di dada kamu. Siapa yang seumur hidup belum pernah berdoa? Angkat kaki dari tempat ini. Oke, syukur pada Allah. Semua pernah berdoa. Nah, sekarang kan pertanyaannya dirubah. Siapa yang pernah kecewa doanya tidak didengarkan Tuhan? Woi, saya tanya anak muda, ibu-ibu yang duluan angkat tangan. Bagus, bagus. Artinya kalian, kita masih normal. Saya 25 tahun di rumah retret pernah ketemu anak putra altar, putri altar masjidan. Dia rajin, bahkan misa harian pun sering melayani. Suatu saat, kok 3 bulan saya nggak ketemu dia. Kemana anak ini? 3 bulan berikutnya nongol seorang perempuan. Dia nongol, "Hei!" Dia ngeliat saya, "Apa?" Sini. Mau? Pastor tanya, "Apa? Kenapa kamu sudah lama tidak melayani?" Anak itu berkata apa? "Ngapain? Saya berdoa aja, Tuhannya nyebelin." Emang kenapa? Enggak, saya udah gak percaya pada Tuhan. Saya sudah gak mau berdoa lagi. Percuma. Anak itu langsung mau pergi. Saya tarik, saya pegang tangannya. "Sebentar ke sini." Kadang-kadang pastor perlu kekerasan. Lalu saya bawa ke pastoran, duduk, ngobrol. Kenapa? Anak ini narik napas, dia ngomong, Pastor tahu kan sejak dulu saya pelayanan di gereja. Betul, tahu. Kamu paling rajin. Ya Pastor, saya rajin. Tapi saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Pastor tahu 3 bulan yang lalu saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jangan sampai mama papa cerai. Aku sedih, aku bingung." Aku berdoa, pastor, terus-menerus novena 9 kali berturut-turut, misa. Pastor tahu hari ke-9 papa mama cerai. Saya sedih. Kok Tuhan seperti ini? Tetapi saya masih percaya mungkin papa mama cerai karena emosi. Saya berdoa lagi. Saya yakin Tuhan akan menyatukan mereka lagi. Saya percaya, saya berdoa. Saya berdoa lagi, pastor. Setelah novena 9, bahkan sebelum 9 kali selesai, papa menikah dengan wanita lain. "Oh, pastor, Tuhan baik gak sama saya?" Anda tahu saya menjawab apa? Anak itu sekarang jawab, "Pastor, Tuhan baik gak?" Lalu saya ngomong, "Enggak." Nah, ngapain saya berdoa kalau kayak gitu? Percuma kan? Saya ngomong, "Iya, percuma." Terus gimana, pastor? Saya pulang? Sana. Tapi sebelum pulang, boleh kamu duduk, pastor doakan. Percuma, pastor? Enggak. Kamu yang berdoa percuma. Kalau pastor yang berdoa, nggak percuma. Kenapa pastor seperti itu?
karena kamu sudah kehilangan iman, aku masih punya iman pada Tuhan. Saya doakan ya. Anak-anak, saya doakan anak itu, dia menangis. Dia menangis. Dan aku pun menangis. Kita sama-sama menangis. Setelah itu dia tanya, kenapa pastor menangis? Saya mengatakan, saya sedih. Saya juga sedih kalau jadi seperti kamu. Saya juga akan marah pada Tuhan kalau jadi seperti kamu. Saya juga berpikir, pasti Tuhan juga menangis. Kok begitu pastor? Ya, karena yang mau papa kamu cerai itu bukan Tuhan. Bukan. Enggak, bukan Tuhan. Lalu siapa yang membuat papa mama saya cerai? Iblis. Iblis. Setan. Lalu si anak itu ngomong, oh berarti papa saya sekarang kawin dengan setan ya pastor ya. Bisa jadi, kata saya. Teman-teman yang terkasih, lihat bahwa doa itu tidak selalu membuat mudah segala hal. Tidak, tidak. Jangan berpikir, pastor, kalau saya mau ulangan, saya doa pasti bisa ya. Saya mengatakan, belum tentu. Apalagi kalau kamu berdoa matematika, Tuhan tolong. Matematika paling berat, betul anak-anak? Betul. Saya juga paling sebel dengan guru matematika, betul. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, semoga Bapak Ibu guru matematika dilembutkan hatinya. Tidak ada, tidak. Guru matematika dimanapun kejam. Selalu pinternya nyalah-nyalahkan saja. Dan kalau sudah menjelaskan, dia jelas, saya tidak jelas-jelas. Sehingga suatu hari waktu saya frater, saya pernah mimpi dibawa ke surga oleh Santo Petrus. Jalan-jalan melihat surga. Lihat kok surga, wah bagus banget. Kamu mau masuk? Mau. Terus Santo Petrus berkata, mati dulu, nanti. Lalu Santo Petrus berkata, di sini semua orang ada. Oh ya, kecuali guru matematika tidak ada. Kenapa Santo Petrus? Karena guru matematika membuat anak-anak menderita. Setuju, kata saya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, lihat, doa tidak begitu saja membuat segala kehidupan menjadi mudah. Lalu untuk apa berdoa? Mari kita lihat slide-nya. Oke. Tadi kita bicara kecewa kepada Allah. Ada. Saya 25 tahun di rumah retret paling sedih. Kalau ada anak-anak yang nangis-nangis kepada saya cerita, Romo, papa mama saya, apalagi papa aktif di gereja, aktif, rajin ke gereja. Tetapi Romo kalau sudah di rumah, dia selalu menghajar aku, nyakitin aku. Percuma papa berdoa Romo, kalau udah marah, kesetanan dia. Jadi saudara-saudariku, seringkali sedih. Ada orang aktif yang ke gereja, berdoanya bagus-bagus, tetapi menyakiti orang lain pun rajin. Aneh. Ini yang membuat anak muda sering berkata, terus ngapain aktif ke gereja kalau hidupnya seperti itu? Untuk apa ke gereja kalau masih suka marah-marah, suka berbohong, suka mengkhianati? Ngapain? Jadi rupanya anak muda pun mulai bertanya, doa dengan kehidupan harusnya lurus, sama. Tapi
Tapi bukan berarti begini, karena ada anak SMP pernah tanya, Romo itu berdoa tidak? Ya berdoa tiap hari, ya harus. Kami punya kewajiban. Romo, kalau Romo rajin berdoa, lihat perempuan yang seksi. Saya pernah sekolah di Filipina. Orang Filipina itu kalau pakai baju, yang ini turun, yang ini naik. Di gereja duduknya di depan, Tuhan bersamamu. Ayo, Tuhannya putih-putih gitu ya. Apakah Romo kalau melihat seperti itu tergoda atau tidak? Tergoda. Kalau ada Romo yang melihat seperti itu tidak tergoda, Romonya sakit. Berarti sakit. Lalu kalau Romo tergoda bagaimana? Ya saya hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, orang berdosa ini. Jadi teman-teman ingat, doa dan kehidupan seperti apa? Seringkali kita kecewa dengan doa, maka mari kita lihat. Kalau kita kecewa dengan doa, apakah kalau dengan demikian kita tidak berdoa saja? Kesimpulannya, no. Lihat, apa yang dikatakan Yesus? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, minta dapat, minta diberi, cari dapat, ketuk dibuka. Hebat banget. Ini Yesus ngomong seperti itu jelas banget. Lalu ada yang bertanya, Romo, Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan tahu keinginan kita, kebutuhan kita, apa yang kita cari. Lalu ngapain masih harus ngomong kepada Tuhan? Kenapa saya harus masih berbicara pada Tuhan? Kan namanya Tuhan maha tahu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu butuh mendengarkan kita. Walaupun dia tahu, tapi Tuhan butuh mendengarkan. Pernah enggak kita lihat dalam Injil, Yesus membuat mujizat iseng. Dia lihat yang buta, ngelihat kamu. Dia lihat yang jalan. Dia lihat yang yang sakit kusta sembuh. Tidak ada. Yesus tidak pernah membuat mujizat iseng sambil jalan. Yang miskin jadi kaya. Yang buta ngelihat. Yang jelek tetap jelek. Gitu tidak. Yesus membuat mujizat. Selalu mujizat itu didahului dengan apa? Seruan. Tuhan tolonglah aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Jadi setiap mujizat selalu diawali dengan sebuah apa? Permohonan. Selalu diawali dengan apa? Permintaan. Maka Yesus selalu setelah mujizat dibuat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu. Jadi orang itu berseru karena apa? Karena percaya, karena beriman.
Maka di dalam doa, di dalam permintaan harus ada iman, harus ada kepercayaan. Kalau kita lihat Katekismus Gereja Katolik, artikel 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Lihat, mengangkat jiwa. Artinya apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Keinginan saya. Saya berikan pada Tuhan. Tuhan, saya kesel. Lihat suami saya makin lama makin jelek. Lalu para suami pun tidak kalah berdoanya. Tuhan, lihat istriku makin membesar Tuhan. Sudah tidak jelas bentuknya. Antara gentong, perasaan, ada juga keinginan. Tuhan, tolong, saya ingin menjadi seorang suster. Saya ingin hidup supaya membahagiakan orang tuaku. Nah, ini doa, mengangkat jiwa, mengangkat pikiran, mengangkat perasaan, mengangkat keinginan. Demi apa? Hal yang baik. Nah itu, demi hal yang baik. Jadi kalau mendoakan itu, Tuhan, kok tetanggaku warungnya kok makin laku ya? Semoga dalam nama Yesus besok tidak laku. Tidak ada, tidak. Doa itu demi hal yang baik. Tidak ada doa demi hal yang jelek. Tidak, demi hal yang baik. Jadi kalau demi hal yang jelek itu bukan doa. Itu apa? Disebutnya kutukan, mengutuk. Tapi kalau saya mengungkapkan kepada Tuhan, doa itu pasti tujuannya untuk hal yang baik. Nah, doa itu dipanjatkan kepada Tuhan ada dasarnya. Apakah berdasarkan dari hati yang sombong atau justru dari kerendahan hati? Ingat doa orang Farisi, Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak berpuasa, apalagi yang kurang. Sedangkan pemungut cukai itu berdoa sambil memukul-mukul dadanya. Aku berdosa, aku berdosa. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Pemungut cukai. Maka perayaan Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan kasihanilah kami. Itu. Ekaristi selalu diawali oleh berapa? Saya berdosa, saya berdosa. Ditambah jadi 3 kali sekarang. Karena 2 kali nggak sadar-sadar. Ingat, saya berdosa gitu. Karena ada seorang istri misal dengan suaminya dalam Ekaristi selalu berkata, engkau berdosa, engkau berdosa, engkau sungguh berdosa. Jadi di dalam doa tidak pernah doa dimulai dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Doa harus diawali dengan sikap apa? Saya menyesal. Kerendahan hati. Itu sikap dasar yang berkenan pada Allah. Maka kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dengan demikian doa merupakan ungkapan hati bahwa saya mengakui kebesaran Tuhan dan saya mengakui keterbatasan saya. Saya nggak mampu. Teman-teman anak muda, saya sering cerita
Saya bukan anak pintar, bukan. Saya bodoh. Kalau kamu mau tahu ranking saya 35. Jumlah murid 37. Saya anak bodoh. Saya tidak pernah diingat-ingat oleh guru. Adik saya 3, saya nomor 1. Adik saya nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. Ayah saya tentara angkatan udara. Ibu saya bidan di rumah sakit bersalin. Ayah ibu saya punya 4 anak dan 3 anaknya pintar. Karena mereka sekolah selalu rankingnya 5 besar. Dan anak pertamanya 37 besar. Saya bodoh. Saya kemarin ditanya oleh panitia, Romo, kenapa kok Romo ingin jadi pater, ingin jadi pastor? Saya sejak kecil ingin jadi pastor. Saya kalau ditanya, saya pernah waktu TK, kan anak-anak TK sama gurunya, ayo anak-anak maju ke depan, cerita, kamu mau jadi apa ya? Lalu temanku, aku mau jadi tentara. Tepuk tangan semuanya. Lalu satu lagi, aku mau jadi dokter, tepuk tangan. Saya maju. Eko, aku mau jadi pastor. Semua diam. Sampai ibu gurunya ngomong, Eko ulangi, yang sadar ya nak. Saya kembali lagi ke tempat duduk, saya datang lagi. Sampai guru berkata, tarik nafas dulu ya kok. Ya Pak Guru. Ya mulai. Aku mau jadi pastor. Semua diam lagi. Satu teman saya langsung teriak, ih homo. Enggak kawin, homo. Itu teman yang ngomongin saya seperti itu sudah mati sekarang. Kualat dia melawan anak yang diberkati Tuhan. Anda yang tepuk tangan lebih diberkati Tuhan. Yang menyusul tepuk tangan bohong. Saya jadi Romo, sampai di rumah pun ayah saya kaget karena ibu gurunya langsung telaporan, Pak, gawat. Anak bapak mau jadi Romo. Waduh, kata bapak itu. Bapak saya, kamu mau jadi pastor? Iya. Kamu tuh bodoh kok, bodoh. Nggak mungkin. Pastor tuh harus pinter. Botak-botak semuanya, pinter. Kan botak lambang pinter kan, berarti otaknya dipakai gitu itu namanya. Maaf nggak nyindir, pastor nggak nyindir. Saya memuliakan pastor gitu. Ayah saya berkata, kamu itu bodoh. Saya sampai, biarin kok mau jadi pastor, biarin untuk menjadi pastor. Nggak mungkin kok, susah, sekolahnya berat. Lama-lama saya jengkel. Saya berkata, biarin nanti Eko kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, saudara-saudara. Terima kasih, Anda setuju, Anda bodoh. Tapi teman-teman lihat bahwa apa yang tadi dikatakan Allah itu maha besar. Saya mau. Dan setelah sekolah, betul, saya nggak bisa. Pelajarannya susah. Dan saya sempat 2 kali mau dikeluarkan dari seminari, bukan karena saya jatuh cinta. Oh tidak. Saya VUTW,
pria unggul tanpa wanita. Saya mau dikeluarkan karena bodoh. Saya sempat kaget dari seminari, saya bawa rapot, saya datang ke ibu saya. Karena apa? Ayah itu selalu membodoh-bodohkan. Yang membela saya siapa? Ibu. Ibu sayang dengan Eko. Ibu sangat percaya Eko jadi pastor. Ibu selalu berdoa. Sampai kalau ayah berkata, kamu bodoh. Ibu langsung memeluk Eko dan berkata, kok enggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar. Lalu saya berkata, Eko bodoh enggak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya nak. Lalu saya tanya, kalau selama-lamanya kenapa Bu? Memalukan keluarga nak. Dan waktu saya di seminari, saya bagi rapot, saya berikan kepada ibu dulu, nggak berani kepada bapak. Ibu kaget waktu saya seminari, lihat rankingnya dulu. Wih kok 27? Biasanya kan kamu 37, sekarang 27. Hebat ya kok. Eko. Lalu lihat jumlah murid 29, ya sama aja kok. Tapi sedikit maju toh Bu, kata saya. Ya yang nggak mungkin kamu ranking 35 nak, orang jumlah muridnya aja 29 kata dia. Tapi Bapak Ibu ingat, karena saya dilahirkan dengan kapasitas otak yang pas-pasan, alias bodoh, alias saya mengikuti pelajaran susah, saya itu kalau membaca apapun, baca pelan-pelan, baik-baik. Dan saya kalau menjelaskan sangat jelas sekali. Betul atau tidak? Kalau Anda sampai tidak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Saya itu kalau menjelaskan, kalau khotbah, semua pada senang. Promo khotbahnya bagus, mudah, kita cerna. Iya orang bodoh saya, kata saya. Maka bodoh itu anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak yang rankingnya 35, jangan takut jadi Romo. Tuhan lebih berkuasa dari orang tuamu. Kita ingat, kita itu punya Tuhan, bukan punya masalah doang. Jadi kalau manusia hanya tahu punya masalah doang, tidak punya Tuhan, pasti ketakutan, pasti khawatir, pasti tidak mungkin. Dan Eko ini dulunya kagum dengan Bapak Uskup. Satu angkatan saya ada 2 uskup. Hebat. Dua-duanya pinter. Saya kagum. Uskup Bandung itu teman saya sejak SD. Pinter sekali. Kalau mau ulangan, saya ambil buku, saya tanya. Dia bisa menjawab, titik komanya juga percis. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopian. Setelah jadi uskup, saya hormat pada dia. Saya kagum, hebat ya kamu. Hebat Monsinyur. Lalu saya tanya, Monsinyur setelah jadi uskup, dahsyat. Monsinyur pernah nggak ke Israel jalan-jalan? Dia berkata, belum pernah kok. Belum pernah? Iya. Kamu kok udah 4 kali Monsinyur? Saya 4 kali. Saya tanya, Monsinyur ke Vatikan sering? Ke Vatikan sering kok. Ngapain? Rapat. Kamu kok? Saya sering jalan-jalan Monsinyur. Jadi itu bedanya Monsinyur dan YouTuber. Lihat apa yang saya mau katakan. Di saat orang percaya pada Tuhan,
mau hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, bahkan kekurangan pun menjadi berkat di dalam Tuhan. Jangan hanya berpikir, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kamu dapat nilai 10, 9, haleluya, puji Tuhan. Biasa aja kali. Orang tak beriman pun seperti itu. Nih gue, matematika 6, haleluya, puji Tuhan. 6 aja senang. Beriman coy. Anak Tuhan coy. Yang menyelamatkan bukan angka 10, tapi percaya dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat, mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui keterbatasan saya, tidak mungkin. Sama, saya kok tiba-tiba bisa menjadi terkenal. Jangan pikir bahwa terkenal itu menyenangkan anak-anak. Tidak. Menyedihkan. Apalagi nanti setelah acara ini saya lihat yang minta foto-foto, ya ampun, sedih. Karena kalau ibu ibu-ibu foto-foto, mama nempel semuanya. Ayo Romo, semua ditempelkan pada Romo. Mama ini pikir Romonya tembok apa ya? Sampai pernah oma nempel semuanya. Oma, jangan terlalu nempel, kata saya tuh. Ini bukan susu Romo, ini lato-lato Romo. Anak muda, jangan berpikir macam-macam. Jadi teman-teman yang terkasih, lihatlah bahwa doa adalah sebuah tindakan manusia yang percaya dan berserah. Artinya apa? Saya tahu Tuhan punya kuasa. Yang kedua, saya punya keterbatasan. Tidak mampu. Maka lihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman. Dan lihat, Yesus berdoa di dalam kitab suci sebelum saat-saat krusial, sebelum saat-saat gawat, sebelum dia memilih para murid, sebelum Yesus memanggul salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, berdoa. Jadi doa itu jangan pada saat kita berhadapan masalah baru berdoa, telat. Setelah kita berhadapan dengan soal, aduh susah, Tuhan tolong. Tuhan akan di atas berkata, saya juga nggak bisa. Iya susah, selamat berjuang anakku. Berdoa sebelum ujian, bukan pada saat ujian susah baru berdoa, telat. Sejak kita mau menghadapi masalah, kita libatkan Tuhan. Ada seorang bapak berkata, Romo, saya punya toko Romo. Terus gimana? Ya kadang-kadang saya iri dengan toko sebelah. Waktu saya tunggu toko, dia sama jualannya dengan saya, harganya pun kita sama. Kenapa kok toko sebelah ramai Romo? Banyak pembeli. Lalu saya tanya, lalu pada saat Bapak melihat banyak pembeli, bagaimana? Ya saya berdoa Romo, Tuhan kirimkan pembeli ke toko saya, jangan hanya ke toko sebelah Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan enggak? Tidak Romo. Ya telat, karena Tuhan sudah kirimkan ke tempat itu. Dia duluan doanya. Jadi lihat di sini, berdoalah sejak awal. Pagi-pagi benar berdoalah. Kenapa? Disitulah kita melibatkan Tuhan.
melibatkan Tuhan. Ada seorang anak yang seringkali jengkel dengan mamahnya. Karena kalau mamah itu kan kalau marah merembet. Marahin kakaknya, kamu nongol, kamu juga disalahkan. Dan mama itu kalau udah marah, ingat-ingat kesalahan kita. Dulu, kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya. Betul anak-anak? Mari kita tobatkan orang tua kita. Betul. Sedih, jengkel. Lalu anak-anak itu berkata, Romo, saya tuh suka marah, jengkel. Mama tuh ngomel, terus ngomong, terus cerewet, terus. Betul anak-anak? Karena memang Tuhan menciptakan mama kamu untuk cerewet, anak-anak. Tidak ada mamah di dunia ini yang tidak cerewet. Nggak ada. Mama itu semua wajah seperti mulut. Matanya seperti mulut. Hidungnya seperti mulut. Kupingnya seperti mulut. Itu mamah kamu. Lalu ada seorang anak yang mengatakan, Romo, kalau saya lihat mama itu sedang cerewet terus. Kita selalu seperti Romo. Kenapa? Kan namanya mama-mama harus ngomong. Pernah si ibunya, Romo, gara-gara dia dengerin ceramah Romo, dia kurang ajar pada saya. Kenapa gitu Bu? Ya pagi-pagi saya sedang kerja lalu cerewet. Lalu anak saya berkata, ayo terus ngomong terus. Jangan lupa bernapas dulu jangan lupa. Lalu adiknya langsung ngomong, betul teruskan. Kata Romo Eko juga perempuan harus banyak bicara. Terus bicara ma. Jangan lupa minum dulu 1 gelas air minum. Jadi anak-anak, kalau orang tua, mama terutama, terus senyum dan doakan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Hadapi dengan senyum. Nanti mama juga akan berhenti dan berkata, anakku gila ya. Jadi teman-teman yang terkasih, jadi lihat, libatkan Tuhan. Anak muda, jangan pernah takut dengan hidupmu. No, hidup kamu ada di dalam Tuhan. Maka libatkan Tuhan. Jangan kamu berani jalan sendirian. No, libatkan Tuhan. Pada saat kau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dengan hidup kamu. Maka Yesus lihat, dasar Yesus berdoa adalah apa? Bapamu baik hati. Bapamu murah hati. Maka kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk merubah Tuhan. Bukan. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kalau Tuhan berkenan, doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, syukur pada Allah. Kalau terjadi tidak seperti yang saya mau, saya bisa menerima, saya bisa berdamai. Itu doa. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No. Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Permenungan yang bisa kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing dari renungan yang disampaikan oleh Romo Eko ialah doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan doa yang efektif harus dilandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Iman memungkinkan kita untuk percaya pada Tuhan dan rencananya. Harapan memungkinkan kita untuk menantikan jawaban Tuhan dan berharap pada kebaikannya.
Kasih memungkinkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita, dan untuk berdoa dengan tulus. Apakah saya telah berdoa dengan iman yang kuat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk berdoa dengan iman yang kuat, harapan yang teguh, dan kasih yang tulus. Berilah saya kekuatan untuk percaya padamu, menantikan jawabanmu, dan mengasihimu dengan sepenuh hati. Amin.